Berbagai legenda cerita dan mitologi tersebar luas di dunia, mulai dari mitologi Mesir, peradaban yang paling tua, mitologi Persia, mitologi Nordik, dan termasuk mitologi Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan kekayaan tradisi serta sejarahnya. Sebuah negara yang tak hanya kaya akan budaya dan tradisi, tetapi juga menyimpan cerita-cerita legenda, seperti hanya cerita legenda Danau Toba, legenda Batu Menangis, dan masih banyak legenda lainnya. Legenda dan cerita mitos kemungkinan sudah terbentuk berabad-abad yang lalu. Namun di era sekarang yang terkenal dengan pesatnya teknologi ini, negara kita masih mempercayai adanya cerita atau mitos yang ada. Beberapa legenda dipercaya bahwa masih banyak terdapat makhluk mitologi yang berkeliaran, dan menurut beberapa orang, cerita tersebut bukan hanya mitos, namun cerita kebenaran keberadaan dari makhluk-makhluk ini. Dan kali ini kami akan merangkum beberapa cerita makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Makhluk yang diceritakan cukup ganas, dan apakah benar makhluk ini memang benar-benar adanya? Garuda. Mungkin terdengar sudah tidak asing. Makhluk dengan gambaran burung besar ini merupakan lambang negara kita sendiri. Namun menurut beberapa ulasan dan cerita, makhluk ini hanyalah sebuah makhluk mitologi, karena makhluk ini masih belum jelas keberadaannya dan bisa disebut makhluk legenda. Garuda berasal dari mitologi Hindu, di mana ia dikenal sebagai kendaraan atau wahana dari Dewa Wisnu. Garuda seringkali digambarkan memiliki tubuh manusia dengan sayap dan kepala burung elang. Dalam beberapa cerita, ia memiliki paruh yang tajam dan cakar yang kuat, melambangkan kekuatan serta kecepatan. Dalam budaya Hindu dan Buddha, makhluk ini dianggap sebagai pelindung yang mengusir roh jahat dan membawa kedamaian. Garuda seringkali muncul dalam ikonografi sebagai simbol kekuatan Tuhan yang melindungi umat manusia dari bahaya. Mitos tentang Garuda juga ditemukan dalam budaya lain di Asia Tenggara seperti Thailand, di mana ia dikenal sebagai Krut, dan di Kamboja sebagai nama Garuda juga. Namun, menurut pendapat sebagian orang, Garuda merupakan spesies burung elang Jawa, salah satu spesies elang berukuran sedang yang hanya hidup di Pulau Jawa saja. Dan satwa ini memang dianggap sebagai makhluk mitologi oleh budaya Hindu dan India. Mungkin semua sudah mengenal apa itu Leak. Makhluk yang identik dengan Pulau Bali ini merupakan cerita mitologi yang paling menyeramkan dalam cerita makhluk mitos Indonesia. Leak adalah makhluk mitologis dari tradisi Bali yang terkenal dalam cerita rakyat dan budaya Bali. Mitologi Leak adalah sebagian dari kepercayaan spiritual dan mistis rakyat Bali. Leak biasanya digambarkan memiliki penampilan yang mengerikan dengan wajah menakutkan, mata besar yang menyala, gigi tajam, serta lidah yang menjular panjang. Mereka dapat berubah bentuk menjadi berbagai makhluk seperti binatang, manusia, ataupun bahkan objek mati. Salah satu bentuk Leak yang paling terkenal adalah kepala terbang dengan organ dalam yang tergantung di bawahnya, yang mencari darah ibu hamil dan bayi yang baru lahir untuk mempertahankan kekuatan magisnya. Cerita tentang Leak sangat banyak versinya, namun umumnya menceritakan tentang sosok penyihir jahat yang menggunakan kekuatan magis untuk menyalakai orang lain. Leak biasanya beraksi pada malam hari, mencari mangsa untuk mengambil energi atau darah untuk mereka makan. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit, kematian, atau kemalangan pada orang yang menjadi sasaran mereka. Makhluk satu ini dibilang sangat mengerikan, karena monster ini sangat besar dan bisa terbang. Makhluk mitologi satu ini bernama Ahul.
Ahul merupakan hewan mitologi dari Jawa Barat dan tinggal di wilayah Gunung Salak. Gunung Salak memang dipercaya sebagai salah satu yang terangker di Pulau Jawa. Salah satu kisahnya yang melegenda hingga saat ini adalah keberadaan kelelawar raksasa atau ahul yang masih menjadi misteri. Ahul memiliki kepala yang mirip dengan monyet atau kelelawar. Dengan mata yang besar juga digambarkan berwujud seperti primata raksasa bersayap serupa kelelawar, dengan warna bulu abu-abu dan cakar tajam di bagian lengan. Ahul ini ditakuti karena memiliki suara yang keras dan melengking. Ukuran makhluk ahul ini cukup besar, bahkan bentangan sayapnya mencapai 3 meter, cukup besar untuk membawa seorang manusia terbang. Ahul pertama kali dilaporkan oleh Dr. Ernest, seorang ahli zoologi, pada tahun 1925, yang saat itu menjelajahi hutan hujan di Gunung Salak. Dr. Ernest mengklaim bahwa dia mendengar suara aneh yang sangat keras di malam hari, dan juga melihat sekilas makhluk besar yang terbang dengan cepat di atas kepalanya. Laporan pertama inilah yang menjadi awal mula terciptanya cerita ahul. Dalam cerita setempat, ahul sering dianggap sebagai makhluk yang misterius dan menakutkan. Beberapa cerita rakyat menggambarkan ahul sebagai makhluk penjaga hutan yang jarang terlihat oleh manusia. Beberapa peneliti dan kriptozoolog berpendapat bahwa ahul mungkin merupakan spesies kelelawar raksasa yang belum teridentifikasi. Anggapan ini didukung oleh laporan mengenai ukuran sayap dan karakteristik fisik lainnya yang mirip dengan kelelawar. Makhluk yang satu ini mempunyai ciri hampir persis seperti ahul. Namun monster ini terdapat di wilayah timur Indonesia, dan monster ini juga sangat ditakuti, mengingat monster ini dikatakan senang menculik manusia. Orang Bati merupakan makhluk mitologi dari Maluku. Makhluk ini berwujud seperti manusia dengan tinggi 2 meter, serta mempunyai sayap seperti kelelawar. Bayangkan saja, seorang dengan tinggi 2 meter, dengan mempunyai sayap, selebar apakah sayap makhluk tersebut? Orang Bati digambarkan sebagai makhluk humanoid dengan sayap besar seperti kelelawar. Tubuhnya pun menyerupai manusia dengan tinggi badan berkisar antara 1,5 hingga 2 meter. Memiliki kulit berwarna merah atau gelap dan sayap yang lebar. Menurut cerita setempat, orang Bati muncul di malam hari dan dianggap sebagai makhluk pemangsa yang dapat menculik anak-anak. Beberapa kisah orang Bati tinggal di gua-gua, di pegunungan dan hanya keluar pada malam hari untuk berburu. Beberapa teori kriptozoologis mengaitkan orang Bati dengan makhluk mitologi lainnya di dunia, seperti hanya Mothman yang ada di Amerika atau Chupacabra yang ada di Amerika Latin, dan dipercaya siapapun yang berhadapan dengan orang Bati ini, maka dikatakan orang tersebut tidak akan selamat. Indonesia mempunyai 1000 lebih suku bangsa yang berjajar dari barat sampai timur. Keberagaman suku-suku tersebut sangat banyak sekali dan mempunyai ciri khas tersendiri. Namun apakah kalian tahu ada suatu kelompok suku yang cukup misterius dan dikatakan postur tubuh suku ini sangat kecil, mirip dengan perawakan goblin atau The Hobbit? Suku Mante adalah salah satu suku asli yang diyakini tinggal di pedalaman Aceh. Suku ini sering dianggap sebagai bagian dari legenda dan mitos karena sedikitnya informasi tentang mereka. Suku Mante digambarkan memiliki tubuh kecil dengan tinggi sekitar 1,5 meter atau bahkan kurang. Mereka memiliki kulit berwarna gelap dan rambut yang sangat panjang dan lebat. Orang-orang Mante dianggap memiliki kemampuan berlari sangat cepat, sehingga sangat sulit ditemukan oleh orang luar. Mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana dan tradisional, dan seringkali dikatakan berpindah-pindah tempat hingga mereka sulit untuk ditemukan. Suku ini diyakini tinggal di hutan-hutan di pedalaman Aceh, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh manusia. Menurut cerita setempat, suku Mante adalah penghuni asli Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Mereka dikenal sebagai suku yang sangat tertutup dan menghindari kontak fisik dengan dunia luar. Beberapa peneliti dan antropolog lokal telah mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Namun alhasil, belum ada satupun gambaran yang memberikan kejelasan tentang adanya suku ini.
Dan itulah beberapa ulasan makhluk mitos yang ada di Indonesia. Sejatinya, cerita-cerita tersebut merupakan kisah yang sudah lama dan menjadi legenda turun-temurun. Banyak orang yang percaya dengan mitos-mitos tersebut, dan ada orang yang tidak percaya sama sekali dengan cerita mitologi tersebut. Cerita makhluk mitologi ini hanya sebuah mitos. Keberadaannya pun belum bisa dibuktikan. Walaupun begitu, orang-orang banyak yang percaya akan hal mitos ini. Namun menurut kalian, apakah makhluk-makhluk tersebut menghuni dan tinggal di wilayah ini?